Ya, shalom, selamat malam rekan semua yang ada di Facebook, khususnya di channel In Beta. Selamat malam. Malam hari ini seperti janji kami di flyer yang kami bagikan, kami sudah ada dengan Pak Rudi dari Makassar, kemudian ada juga dengan Ibu Yanti, ada Ibu Servida dari Jakarta, teman-teman lain yang akan bergabung dengan kami di malam hari ini. Jadi malam hari ini diskusinya nggak tegang-tegang, tapi judulnya diskusi santai, bertukar pikiran, bercerita, saling membangun dengan narasi-narasi yang baik sehingga menambah pengertian kita terhadap situasi yang terjadi di dunia kekristenan Indonesia, mungkin juga di dalam pelayanan-pelayanan yang sedang kita kerjakan, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kita di dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena yang ada, kesulitan-kesulitan di dalam keuangan, di dalam kekristenan, khususnya berkaitan dengan topik malam ini, charge finansial yang akan kita cerita, kita diskusikan malam hari ini. Jadi disclaimer-nya, malam hari ini kita tidak sedang berbicara tentang khusus tentang sebuah lembaga, organisasi gereja atau sinodal, tidak sama sekali. Tetapi kita sementara membangun narasi secara umum tentang fenomena-fenomena yang terjadi di mana saja, khususnya di Indonesia. Oke, kita sambil tunggu saudara yang lain, kita menyapa dulu Pak Rudi di Makassar. Mungkin memperkenalkan diri saja secara singkat bagi kita di malam hari. Baik, Pastor. Bung saja, Pak Rudi panggil Bung saja, Bung. Pakai Bung ya, agak kagok saya ini, Pak. Bung Roy ya. Ya. Saya adalah pensiunan dari, saya praktisi perbankan. Ya. Saya pensiun dari sebuah bank pemerintah dan pada waktu saya aktif itu sehari-harinya pekerjaan saya adalah berkutat dengan laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan karena setiap mau melayani permintaan kredit, maka laporan keuangan perusahaan-perusahaan itulah yang kami teliti, kami analisa apakah perusahaan itu layak diberi kredit, kalau layak berapa jumlahnya supaya bisa memenuhi kebutuhannya di dalam melakukan ekspansi. Ya, itu pekerjaan saya dulu, Bung Roy. Dan sekarang saya sudah pensiun, sekarang saya puji Tuhan bisa berada di ladang Tuhan sebagai diaken. Amin. Dan dipercaya sebagai bendahara bersama bendahara yang mengurusi keuangan gereja itu di Makassar ini, sebuah gereja Protestan. Ya. Bersama dengan 11 orang teman-teman, kami mengurusi keuangan itu, termasuk Ibu Sermina Oru ini adalah rekan sekerja saya di Makassar. Ya. Beliau adalah Ibu Sermina, mana wajahnya? Ibu Sermina Oru ini adalah lagi di jalan, Pak, masih di jalan. Oh iya. Ya, Ibu hati-hati, Tuhan berkati. Iya. Ngetir hati-hati. Ibu Sermina Oru ini adalah seorang doktor dalam bidang kesehatan masyarakat. Iya. S2-nya dari Prancis. Ini perkenalan saja, bukan untuk supaya kita saling mengenal. Iya. Dan barangkali latar belakang itulah yang mendasari cara saya menilai terhadap diskursus yang berkembang belakangan ini yang sering disorot oleh Bung Roy sendiri. Iya. Di dalam tulisan-tulisan, di mana gereja seringkali dipandang sebagai sebuah perusahaan yang di dalamnya ada perhitungan laba rugi. Saya kira begitu saja dulu, Bung Roy. Nanti kita lanjut. Iya. Ya, Ibu Yanti mungkin Ibu Yanti, halo, say hello. Silakan. Ini rekan pewaris kasih karunia. Rekan pewaris kasih karunia dari Pak Rudi, silakan Ibu mungkin perkenalkan diri. Say hello. Iya, mungkin mau say hello Ibu. Iya. Selamat malam, Pak. Iya, panggil saya Bung saja, Bu. Saya pantas ini masih muda jadi anaknya itu sama Pak Rudi. Bung Roy. Iya, Bung saja. Selamat malam. Iya.
Selamat malam, Ya. Ibu Yulianti ya. Ya, baik. Kemudian Ibu dokter masih dalam perjalanan. Iya. Iya, puji Tuhan. Hati-hati Ibu sampai nanti di rumah bisa nanti kembali lagi berdiskusi ya. Terima kasih untuk kita perkenalan singkat di malam hari ini. Senang bisa terhubung dengan Pak Rudi dan Ibu dan teman-teman yang lain dari Bumi Ayam Jago dari timur ya, Sultan Hasanuddin. Iya. Nah, dari Makassar. Nah, sebelumnya saya ingin membagi sebuah tulisannya, statusnya Pak Rudi ini yang akhirnya tulisan ini jujur sekali itu membuat saya diberkati, sangat diberkati dengan tulisan ini, dan kemudian saya mengambil tulisan itu dan menyimpannya di Word dokumen saya, dan itu menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah ide awal bagaimana saya mengembangkan nanti ke depan beberapa tulisan yang berkaitan. Jadi stepping point saya berawal dari sebenarnya statusnya yang Pak Rudi sampaikan itu dengan fenomena-fenomena Charles Vance yang ada hari ini. Nah, saya ingin sampaikan menjadi sebuah alasan kita bagaimana malam hari ini kita berkumpul di malam hari ini. Amin. Ya. Iya. Saya membaca dulu ini. Ketika gereja atau jemaat dianggap sebagai sebuah perusahaan, lalu ingin mencoba menghitung laba rugi, maka eksposisi dan konstruksi berpikir tentang gereja otomatis salah. Secara teologis maupun akuntansi itu bukan memperbaiki atau membangun, melainkan sebuah tindakan yang merusak di sini. Jadi ini sebuah tulisan pendek ini, namun ditanggapi itu sekitar 45 rekan di Facebooker, kemudian ada 48 komentar yang baik, lalu ada sebuah disclaimer yang baik sekali dari Pak Rudi sebagai orang yang pernah ada di dalam dunia perbankan, lalu sekarang melayani sebagai diaken. Pertanyaan saya sangat sederhana berkaitan, Pak Rudi, apa yang melatar belakangi tulisan yang bagus ini? Itu sampai bisa muncul, Pak. Yang apakah ada sebuah kegelisahan ilahi, sebuah kegelisahan ilahi yang akhirnya mendorong roh Bapak, tangan Bapak, lalu kemudian menulis catatan yang bagus ini yang menjadi konstruksi berpikir yang harus kita pikirkan bersama-sama. Iya. Ya, kalau dibilang secara khusus sih sebenarnya tidak ada. Iya. Bung Roy, itu sebenarnya hanya menangkap fenomena-fenomena atau dentingan-dentingan di sekitar ya, tentang bagaimana memandang gereja itu. Karena ada juga yang masih melihat, berpikir bahwa gereja itu seperti perusahaan. Ya. Agar sebagai perusahaan dan dikelola sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, itu yang membuat pemikiran saya terlontar sehingga menulis itu. Ya. Dan saya kaget ketika Bung Roy menangkap itu. Saya kira hanya seperti itu saja, karena kalau kita mengatakan gereja itu sebuah perusahaan, ya, tentu sangat bertentangan dengan baik itu secara manajemen keuangan ya, maupun mungkin secara teologis. Ya. Kalau secara teologis saya tidak membatasi diri untuk masuk ke situ. Nanti barangkali Bung Roy atau Pendeta Reza kalau ada bisa mengelaborasi itu lebih dalam lagi gitu. Ya. Nah, saya hanya melihatnya sebatas pengertian saya sesuai latar belakang saya sendiri. Iya. Nah, ya, saya diberkati Pak sekali dengan tulisan ini. Kebetulan secara pribadi
Saya menggunakan istilah ini buat diri saya sendiri. Istilah ini sebenarnya ini istilah yang ada di Jepang tentang seorang samurai yang disebut Ronin. Jadi Ronin adalah seorang samurai yang terpisah dari kelompok utama. Dia berjuang untuk mencari jati diri dan melawan arus utama mainstream. Ronin seorang yang tidak tunduk kepada keshogunan. Yang kedua, saya menggunakan kata sentinel buat diri saya sendiri, bahwa sentinel adalah sebuah suku di dekat India, di mana mereka sangat tertutup menjaga kepuritan kesuku mereka itu sendiri, dalam pengertian bahwa dalam menjalankan pelayanan, saya pertama harus menjaga kepuritan pengertian saya tentang bagaimana melayani pekerjaan Tuhan itu dengan baik, lalu bagaimana seorang hamba Tuhan itu bersentuhan dengan keuangan sebagai sebuah tanggung jawab. Karena saya berpikir sederhana sekali bahwa kalau seorang hamba Tuhan dia sudah tidak jujur soal finansial, holiness finansial itu, maka kekudusan finansial, maka dia tidak bisa dipercaya soal yang lain. Yang lain itu sangat tidak bisa dipercaya. Kalau batu pijakan pertama itu dia sudah tidak jujur. Pastor, saya menemukan sosok pribadi selain pribadi Yesus, ada dua pribadi yang menjadi pijakan saya untuk bagaimana sangat berhati-hati sekali menjalankan pelayanan, tidak sebagai sebuah perusahaan, karena hari ini banyak gereja digunakan sebagai sebuah industri untuk mendulang uang untuk dirinya sendiri. Yang mungkin saya menggunakan istilah perbankan yang saya tidak tahu, kebanyakan Pak Rudi bisa betulkan saya, yaitu ROI. ROI itu return of investment. Jadi kadang-kadang gereja, pelayan, sebuah badan ministry, sebuah pelayanan atau apa melakukan pelayanan, mereka berpikir laba rugi, untung rugi. Kalau saya buat ini saya dapat apa? Kalau saya buat ini saya dapat apa? Nah, dua pribadi, satu selain Tuhan Yesus yang utama saya belajar, tapi ada satu yang saya sangat mengidolakan dia sekali, yaitu Romo Mangun, Pak Rudi. Romo Mangun adalah sosok pastor Katolik di kalau tidak salah di Kalijodo. Itu dia membuat komunitas sangat sederhana, kehidupannya sangat marhin. Iya, sangat marhin sekali, bergaul dengan kaum proletar di pinggir sungai ya. Iya, dia mengedukasi dan mengelaborasi hal-hal yang teologis ke dalam dunia pelayanan di situ, dan akhirnya pelayanan dia bagaimana mentransformasi kehidupan sosial masyarakat itu dengan baik di sana. Nah, berkaitan dengan konsep ini, hari-hari ini kan kita melihat khususnya ada 2 dekade lah, 1 dekade 10 tahun, 2 dekade ini saya melihat gereja itu benar seperti yang dikatakan yang baru ditulis itu, bahwa secara tidak langsung memang gereja menjalankan pelayanan, tetapi nyatanya dalam prakteknya itu gereja itu teis ya. Mereka mengenal Tuhan, lalu tahu tentang Tuhan, berteologi tentang Tuhan, tetapi dalam praktik itu sebenarnya ateis praktis. Karena ateis praktis dalam artian mereka menjalankan gereja itu tidak lagi sebagai sebuah institusi ilahi, sebagai organisme ilahi, lalu ada organisatoris, tapi menjalankan gereja itu just to gain money for their own self, untuk kelompok mereka, hal-hal yang lain. Karena itu tadi saya membaca sebuah catatan dari Abraham Maslow, itu dia ada membuat sebuah hierarki itu, Maslow hierarki di situ. Kalau seseorang sudah terlibat dalam pelayanan, akhirnya pelayanan itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup trendy. Nah, ada sebuah akun satir, saya temukan akun satir di Instagram, di situ ada tulis Pastor Graham. Bagaimana kehidupan pendeta itu tidak lagi sederhana, tapi mereka mempertontonkan sebuah kenaifan hidup, di mana mempertontonkan kemewahan, hedonisme, dan yang lain. Padahal pekerjaan utama mereka itu hanya pengkhotbah dan mengajar umat, menggembalakan umat. Lalu dengan uang-uang jemaat yang ada itu dipakai untuk mempertontonkan
kemewahan buat saya itu sesuatu yang tidak pantas. Saya lahir dari keluarga Puritan Gereja Protestan Maluku, Pak. Melayani sangat sederhana sekali. Tidak bisa kaya. Tidak bisa kaya dengan itu karena memang mungkin sistem sinodal, sistem klerikal yang mengatur seperti itu. Tetapi saya merasakan waktu masih kecil merasakan nuansa seperti itu, itulah yang tertanam di dalam nadi saya, sehingga dalam pelayanan-pelayanan begitu saya belajar untuk mengaplikasikan lebih kepada ortopraksis daripada pemahaman yang saya lihat bahwa seorang hamba Tuhan itu harus hidup sangat sederhana. Ya, mungkin saya bisa pamerkan kemewahan, bisa saja, tetapi itu tidak sejalan dengan tugas-tugas pastoral dan pengembalaan di situ, Pak. Jadi itu yang membuat saya sampai tertarik. Lalu saya mengajak membuat diskus ini sehingga bisa menjadi sebuah diskursus dan sebuah pelajaran juga, mungkin sebuah narasi atau sebuah literasi digital yang dapat menolong orang lain bagaimana melihat dan memindai pekerjaan hamba Tuhan seperti apa, mengembalakan seperti apa, lalu mengatur keuangan gereja itu seperti apa. Ya, mungkin pasti ada pro kontra dalam diskusi ini, tetapi inilah usaha kita untuk tidak membatasi diri, tetapi membuka diri di era digital ini untuk bagaimana memperkenalkan sejatinya pelayanan, ada social piety dalam penggembalaan kita dalam gereja, di dalam pelayanan-pelayanan kita kerjakan. Nah, itu mungkin dari saya, Pak Rudi. Ada Ibu Dr. Hermin ya. Mungkin kita mau dengar Ibu Dokter, selamat malam, salam kenal. Jadi mungkin bisa berbagi apa yang disampaikan Pak Rudi ini menjadi sebuah point of interest Ibu. Jadi saya share dulu ininya ini. Pak Rudi punya status ini sangat menggelisahkan saya, dan saya merenung kemudian membuat catatan, bertanya kepada diri saya, bertanya kepada hal-hal yang sudah saya lakukan, apakah saya menghitung rugi laba, apakah selama ini saya sudah berbuat seperti yang ini sebuah kebenaran sebenarnya yang menjadi sebuah anagram, Bu, yang langsung menancap. Nah, luar biasa itu yang baru ditulis. Saya percaya ini dari Tuhan. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman, berbagi diksi atau narasi yang kita dapat belajar juga darinya, Ibu. Silakan. Ibu, terima kasih. Iya, selamat malam buat semuanya. Mohon maaf baru tampil. Terima kasih sudah datang. Iya, Bung Roy, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi itu sebenarnya kegelisahan kami bersama. Dan itu yang kondisi hari ini yang kami alami. Sehingga waktu saya baru baca statusnya, tapi begitu memang membaca ya, sangat-sangat memang menurut saya sangat prihatin ya di era sekarang ini dalam bergereja, apalagi ya. Sementara di satu sisi di mana-mana sudah ada kemudahan ya, tapi kenapa justru di dalam gereja sendiri yang notabene kita lebih besar, lebih dominan kepada teologisnya, kok yang dibawa sekulernya yang ini ya, yang ikut-ikutan ke sana begitu. Jadi memang saya salut sama Pak Rudi kalau akhirnya kita bisa ketemu dalam forum seperti ini, bisa saling sharing, apalagi dengan berbagai latar belakang yang berbeda ini. Ya, terima kasih sudah diajak untuk bersama-sama bergabung dalam forum ini. Makasih banyak, Bung Roy. Iya. Bagaimana Ibu Min? Saya panggil Ibu Min saja, ya, kependekan. Bagaimana melihat fenomena ini dari kacamata pengalaman Ibu Min bersama dengan Pak Rudi, tim itu melihat fenomena ini. Lalu tanggapan hati seperti apa melihat fenomena, dan ada harapan seperti apa untuk situasi seperti ini? Ya, kalau tanya tanggapan hati ya sebenarnya sangat amat prihatin ya kalau apalagi sebenarnya kan gereja itu dia yang harus keluar ya, bukan yang dari luar yang kita bentuk untuk supaya ikut seperti yang di luar, bukan kan?
kita disuruh keluar untuk melakukan apa yang diperintahkan. Nah, dengan kondisi hari ini sebenarnya harapan saya ya, mari kita yang benar-benar melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus ya, yang apa yang yang bagaimana dengan sesama, bagaimana khususnya dengan mengelola perbendaharaan gereja ini. Dan ini menjadi pergumulan Pak Rudi sebenarnya dan kami. Di satu sisi mungkin saya tidak dengar tadi apakah Pak Rudi dia sudah sudah sempat memperkenalkan bahwa beliau itu pernah menjabat sebagai seorang badan pemeriksa perbendaharaan jemaat ya. Nah, mestinya beliau juga menyampaikan, menceritakan kondisi di dalam gereja seperti apa sehingga apa yang harus kita buat, bukan apa yang dari luar, bukan malah melihat gereja harus dengan ada labanya. Aduh, sudah kalau saat ini itu yang kita rasakan, itu yang kita alami, saya pikir itu sebuah kemunduran besar bagi saya ya, dan itu menjadi suatu kewaspadaan ya ketika kita melihat bahwa itu harus disusun, dibuatkan mekanisme supaya terjadi laba rugi di sana. Wah, itu menurut saya sangat prihatin sekali, Pak. Semoga tidak terjadi itu. Itu mungkin untuk sementara, Bung Roy. Iya. Terima kasih, Bu. Ini ada sebentar lagi Pak Bung Reza sudah masuk lagi, sebentar dia bisa bergabung dengan kita di sini. Iya, ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Saya bergumul sekali untuk saya menghadapi fenomena-fenomena seperti begini. Ada banyak. Salah satu catatan saya yang pernah saya tulis itu, apakah gereja boleh berbisnis? Haramkah? Itu sebuah tulisan yang saya sudah share ke beberapa teman cukup lama lewat saya jadikan PDF itu juga. Karena hari ini saya melihat gereja itu sebagai sebuah industrialisasi. Jadi industrialisasi pelayanan. Jadi industrialisasi itu adalah sebuah proses perubahan sosial ekonomis untuk mendapatkan mata pencaharian dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialisasi lewat perubahan pekerjaan yang terbuka, lapangan pekerjaan, bidang industri dan lain sebagainya. Nah, saya akhirnya membuat sebuah kesimpulan sederhana berdasarkan pengamatan saya di media sosial dan kasus-kasus yang terjadi. Saya melihat bahwa gereja pelayanan gerejawi itu hampir di semua lini, entah ada di evangelikal, ada di Injili dan lain sebagainya, itu menjadikan hari ini menjadikan gereja sebagai sebuah wadah dan sudah mulai melakukan hitung-hitungan, menjadikan gereja sebagai sebuah mata pencarian. Hari ini contoh di kalangan karismatik sendiri, di kalangan Injili sendiri yang hari ini saya lebih banyak untuk akhirnya saya melawan mereka dengan pola hidup saya sendiri yang sangat sederhana, mempraktikkan cara hidup yang sederhana dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan. Saya melihat bahwa praktik itu begitu masif terjadi sekali karena dengan mudahnya orang bisa membangun sebuah badan pelayanan, lalu kemudian melakukan pelayanan ini lalu gain money for their own self untuk kelompok-kelompok mereka. Nah, ini yang menjadi sebuah prihatin. Ada gereja juga yang mendirikan sekolah TK, lalu kemudian seorang teman mengirimkan catatan kepada saya dan saya melihat juga saya sedih, saya sangat sedih sekali karena melihat orang lagi anak-anak gereja sendiri itu, jemaat sendiri itu diporotin dengan membangun gereja tapi dengan membangun sekolah tapi biaya yang sangat mahal. Dan akhirnya ini menjadi sebuah pergumulan saya sendiri, Pak, bahwa saya sementara berjuang untuk membangun sebuah sekolah juga, entah PAUD atau TK dalam 1-2 tahun ke depan. Mudah-mudahan Tuhan tolong dalam segala hal sehingga bisa berjalan dengan biaya yang sangat murah. Jadi tidak dibebankan kepada jemaat. Nah, saya melihat gereja dalam melayani mereka sudah berpikir hitung-hitungan. Jadi tidak lagi melayani berdasarkan Tridharma gereja ya. Di situ ada 3 panggilan gereja dan salah satunya panggilan gereja adalah panggilan Samaria itu sendiri.
gereja sekarang mulai berpikir kalau saya beri sesuatu, kita dapat apa? Iya. Nah, gereja berpikir seperti itu. Kalau kita menolong orang, kita dapat apa? Kas tidak ada atau mungkin berkurang, dan lain seperti apa? Dari mana untuk hal-hal seperti itu dikerjakan? Nah, ini yang saya lihat. Fenomena ini saya rangkum dalam catatan-catatan singkat, dalam catatan-catatan pendek saya yang saya bagikan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap sebuah pola pikir yang keliru daripada para rohaniawan, para klergi yang mempraktekkan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana Pak Rudi atau ingin melihat hal ini? Kalau Pak Rudi kan dari sisi keuangan, saya sempat menulis sebuah catatan tentang money laundering di dalam gereja. Kemudian ada fraud di dalam gereja. Nah, itu yang saya sempat juga menulis sebuah catatan buat KPK bahwa untungnya juga ada pengertian lain bahwa gereja itu sebuah lembaga yang memang tidak membayar pajak ya, kalau tidak salah ya. Sosial. Iya. Nah, kalau memang seperti, tapi seorang pendeta pun harus punya NPWP. Saya punya NPWP juga. Nah, NPWP, dan walaupun membayar pajak dengan nomina yang kecil, tapi saya harus belajar taat melakukannya sebagai sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan Allah. Nah, ini yang penting. Jadi yayasan juga yang saya dirikan juga punya NPWP dan benar-benar bertanggung jawab, dan pernah diaudit itu juga selisihnya cuma Rp500. Jadi itu. Nah, bagaimana? Apakah menurut Pak Rudi, saya ingin bertanya, apakah kemungkinan Pak itu di dalam gereja itu, karena gereja tidak kena pajak ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan skemanya. Apakah potensi money laundering itu bisa terjadi di dalam gereja-gereja yang besar dengan yang punya sumber keuangan banyak gitu. Kemudian pendeta tidak bisa diakses oleh KPK dan lain. Apakah potensi itu ada? Bisa tersedia Pak, bisa terbuka atau bagaimana? Menggunakan rekening gereja atau apa? Karena saya awam sekali soal finansial ya, dan itu mungkin babnya Pak Rudi yang punya experience di situ ya. Ya, Bung Roy, kalau berbicara tentang sini sudah bergeser ya mengenai money laundering. Kalau di kemungkinannya pasti ada. Pasti ada. Karena apalagi kalau di dalam gereja itu uang itu sudah sangat besar. Iya. Itu menjadi tempat yang aman. Karena bisa saja itu di framing sebagai sebuah persembahan, padahal bukan. Itulah resiko kalau cara pandang gereja atau pengelola gereja terhadap uang itu tidak tepat. Iya. Ya. Seperti tadi yang Bung Roy katakan ada return of investment. Ya, itu memang salah satu rasio keuangan yang kalau kita membuat investasi, membangun gereja misalnya, itu lalu menghitung kapan kembalinya nih duit. Returnnya kapan ini dari investasi yang dia tanam. Nah, itu sudah artinya pelayanan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan amanatkan, bahwa tugas daripada gereja itu adalah memberitakan segala perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Ini sudah sangat melenceng seperti yang dikatakan Ibu Sermina tadi, bahwa harusnya itu teologis, tetapi yang mengikut di belakangnya yang lebih besar volumenya gitu kan. Ya. Jadi tadi kembali lagi bahwa kalau gereja kita pandang sebagai perusahaan itu bisa berpengaruh kepada sikap para pengelola itu. Karena kita tahu per definisi perusahaan itu adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa, kemudian dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan.
Nah, kalau gereja sudah dipandang sebagai perusahaan, maka pola pikir itu akan mengarah ke sana. Ya. Tentu itu definisi ini tidak cocok diterapkan karena gereja tidak memproduksi dan menjual apapun. Ya. Firman yang disampaikan dari atas mimbar diperoleh dengan cuma-cuma dari Tuhan, sehingga tidak layak dijual. Siapapun boleh masuk ke gereja mendengarkan firman dengan gratis. Yes. Amin. Tujuan gereja adalah tadi kembali memberitakan segala perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalaupun ada persembahan sebagai rasa syukur, itu bukan paksaan. Yes. Mau dia memberi persembahan banyak atau tidak memberi sama sekali, dia boleh masuk mendengarkan firman itu. Sehingga kalau dianggap sebagai perusahaan, itu sangat keliru, Pak. Kemudian, salah satu yang membentuk pola pikir itu saya pikir ada semacam logical fallacy. Ya, di mana salah satu kesalahan berpikir yang melihat uang itu sebagai uang milik sendiri. Ya. Ada istilah yang keliru terhadap persembahan jemaat kepada Tuhan di dalam kegiatan ibadah. Istilah itu adalah uang jemaat. Ya. Uang jemaat. Sesuatu yang, kenapa saya bilang tidak tepat? Karena sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, tentu bukan uang jemaat lagi. Ya. Itu sudah menjadi milik Tuhan. Yes. Kan sudah diberikan. Ya. Sehingga ya jelas harus disebut sebagai uang Tuhan, bukan uang jemaat lagi. Ya. Fisik uangnya memang kita kuasai, Ya. tetapi statusnya uang itu adalah milik pihak ketiga, yaitu Tuhan. Ya. Para pekerja ditugaskan untuk mengelola secara bertanggung jawab sesuai dengan tiga tugas dan panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Ya. Itu saja. Nah, kalau kita menganggap uang jemaat itu ya ini yang penyebab segala-galanya. Ya. Karena itu dianggap sebagai milik gereja itu. Di dalam gereja tertentu itu adalah milik pribadi pendeta. Ya. Sehingga penggunaannya terdistorsi dengan pemahaman-pemahaman ini. Sehingga padahal dari sisi keuangan, manajemen keuangan, yang namanya milik pihak ketiga, itu selalu bentuknya adalah kewajiban. Ya. Kewajiban, bukan harta, tapi kewajiban. Dia berada di sisi, kalau di neraca, dia berada di sisi pasifa atau kewajiban, gitu. Liabilitas itu di situ. Kalau kita analogikan dengan neraca perusahaan, maka uang Tuhan itu persis sama dengan modal. Dengan modal. Modal perusahaan itu berada di sisi pasifa. Karena modal itu bukan miliknya perusahaan, tetapi itu adalah pinjaman yang berasal dari para pemegang saham. Jadi semua yang namanya kewajiban, semua yang namanya milik pihak ketiga, itu berada di sisi pasifa dan itu adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang punya. Dalam hal ini Tuhan. Nah, inilah yang membentuk pola pikir yang tidak tepat ketika uang persembahan itu dipandang sebagai uang jemaat. Karena gereja bukan koperasi. Ya. Kalau koperasi, ketika kita memberi uang berupa iuran, itu masih uang kita. Suatu ketika kita berhenti, kita bisa mengambilnya kembali, atau kita bisa mendapat pembagian laba ketika koperasi mengoperasikan uang itu. Tapi persembahan bukan. Ketika sudah diberikan kepada Tuhan, maka itu adalah uang Tuhan. Dan para pengelolanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu kewajiban.
Saya kira itu dulu Bung Roy yang bisa Iya. saya sampaikan.